Kita beralih ke informasi lain. Mulai hari Senin ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi hingga 2 minggu. Meski diberlakukan pelonggaran PSBB di Jakarta, warga diimbau tetap patuh protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Mulai hari ini, Jakarta kembali memasuki masa pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi. Kebijakan ini berlaku usai Pemprov DKI Jakarta mencabut kebijakan rem darurat PSBB ketat yang diterapkan sejak pertengahan September lalu. Terdapat sejumlah alasan yang mendasari tidak diberlakukannya lagi kebijakan PSBB ketat. Di antaranya, pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif, meski peningkatan penularan COVID-19 masih terjadi. Indikator lain yang menjadi acuan pencabutan kebijakan adalah laporan kasus harian, serta tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19. Kembali kepada status PSBB transisi, kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan, tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di Jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Kita sudah merasakan sulitnya, beratnya ketika rem darurat itu ditarik. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Cara mencegahnya adalah dengan kita sekarang disiplin untuk mentaati seluruh protokol kesehatan. Dalam PSBB transisi ini pun sejumlah kebijakan diterapkan pada berbagai sektor untuk mengatur aktivitas keseharian warga. Di antaranya pabrik, pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan mal, pertokoan dan retail, tempat ibadah raya, serta restoran buka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Sementara taman rekreasi, pusat kebugaran, serta aktivitas indoor seperti meeting, seminar maupun akad pernikahan diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25%. Pendataan pengunjung dan karyawan diterapkan pada sektor yang dibuka untuk memudahkan Pemprov melakukan tracing. Sejumlah informasi wajib dicantumkan termasuk diantaranya nama, nomor telepon, waktu berkunjung, serta nomor induk kependudukan. Selama PSBB transisi, ganjil genap belum diberlakukan dan kegiatan sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Masa transisi dengan ketentuan baru ini berlaku selama 2 pekan ke depan, yakni terhitung dari tanggal 12 hingga 25 Oktober. Warga diminta untuk taat pada protokol kesehatan termasuk menggunakan masker saat bepergian, guna menghentikan penularan COVID-19 sekaligus mencegah diberlakukannya kembali rem darurat di ibu kota. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan mari kita bahas lebih lanjut terkait PSBB transisi yang mulai berlaku hari ini atau hari Senin ini. Sudah bergabung yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat siang Pak Riza dan salam sehat selalu. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Baik Pak Riza, mungkin bisa ditegaskan kembali apa saja pelonggaran dan aturan untuk PSBB transisi kali ini? Jadi yang pertama, memang kalau kita mengacu kenapa dilonggarkan, ada beberapa alasan. Kalau sejak 5 Juni kita buka pelonggaran sampai 2 bulan lalu atau 2 minggu lalu angkanya terus meningkat. Nah dalam 2 minggu terakhir sudah terjadi perlambatan. Jadi sejak akhir September hingga awal Oktober jumlah kasus aktif hariannya mulai konsisten mendatar, menunjukkan adanya perlambatan penularan. Jadi sebagaimana angka-angka yang kita lihat. Jadi mulai dari 63,63%, kemudian 2 minggu berikutnya 9,08%, dan 2 minggu terakhir di angka 3,81% peningkatannya. Ini mulai konsisten, melambat, dan penurunan. Kemudian yang kedua, di samping itu angka kesembuhan terus meningkat 82,3, angka kematian terus turun 2,2, R0-nya sudah turun lagi 1,07, fasilitas ICU, tempat tidur, obat-obatan, masker, tenaga kesehatan terus semakin membaik. Dan disiplin masyarakat juga semakin baik seiring dengan operasi justisi dan partisipasi publik. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan,
Di 2 minggu ke depan memang masih di PSBB transisi dengan beberapa unit tambahan yang kita longgarkan ya. Di antaranya adalah mal yang sebelumnya hanya bisa mal tetap dibuka, cuma jamnya ditambah. Kemudian makan ya, restoran, kafe yang sebelumnya hanya boleh pesan antar atau take away atau delivery, sekarang dibolehkan makan di tempat dengan kapasitas terbatas, yaitu tidak lebih dari 50% dengan syarat yang sangat ketat, diantaranya harus ada pendataan atau pendaftaran bagi pengunjung ya. Kemudian juga di semua tempat yang kita buka, rumah ibadah raya yang kita buka kapasitas 50%, perkantoran kita tambah kapasitasnya, kemudian pabrik, pergudangan, bahkan tempat olahraga yang kita tambah kapasitasnya, termasuk tempat-tempat wisata, Ancol, Taman Mini yang kita buka sampai dengan 25%, semuanya ada perbedaan ya, termasuk bioskop. Apa perbedaannya? Perbedaannya harus ada pendataan. Jadi setiap pengelola unit kegiatan itu wajib menyiapkan buku tamu untuk diisi secara manual atau secara digital, mengisi nama, alamat, KTP, dan handphone ya. Dan yang paling penting dari semua itu sebetulnya adalah tujuan kita dalam rangka untuk memudahkan koordinasi dan informasi. Jadi kalau nanti terbukti di satu tempat ada yang terpapar, maka kita semua dengan lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan, termasuk melakukan testing, kontak tracing, dan treatment. Baik, Pak Riza, kalau melihat tadi data perlambatan dalam hal kaitannya dengan pelonggaran yang terjadi saat ini, bagaimana kekhawatiran masyarakat terhadap dampak dari aksi demonstrasi, khususnya yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja selama beberapa hari terakhir? Apakah ini tidak dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru? Ya, betul sekali ya, itu menjadi kekhawatiran kita. Makanya kami minta semua masyarakat yang mendemo ya bisa menyalurkan aspirasinya secara konstitusional melalui MK atau melalui dialog, diskusi yang lebih persuasif, bisa melalui daring. Namun demikian apabila dirasa harus melakukan demo, kami minta untuk memenuhi syarat. Yang pertama, selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, tidak kerumunan, dan lain sebagainya, dan jumlah yang terbatas ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita minta jangan melakukan pengerusakan atau anarkis ya. Semua fasilitas yang dirusak di Jakarta menyusahkan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum ya, karena yang dirusak halte bus Jakarta, MRT, dan lain-lain, traffic light ya, traffic cone, kemudian cermin dan sebagainya, termasuk pot pembatas jalan. Jadi kami minta masyarakat yang memang melakukan aksi demo mohon dilakukan secara tertib, secara baik, melaksanakan protokol COVID, dan mohon tidak melakukan perusakan atau anarkisme. Baik. Karena ini sangat berbahaya sekali, dapat menimbulkan klaster baru. Kemarin yang diamankan itu ada 1.192 ya. Dari jumlah yang tersebut ternyata setelah dicek ada 14, bakal bertambah menjadi 27 orang yang reaktif ya setelah di rapid test, dan sekarang sedang dilakukan rujukan. Baik, Pak Riza, mengenai proses belajar mengajar yang tetap diberlakukan secara daring di DKI Jakarta, apakah ada sanksi bagi sekolah-sekolah yang masih nekat melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, jadi sampai hari ini kebijakan kami tetap seperti sebelumnya terkait proses pembelajaran, belum diperkenankan tatap muka. Kami minta semua bisa mengerti, memahami, karena kita tidak ingin anak-anak kita kemudian yang sekolah secara tatap muka sehingga nanti dapat terpapar virus corona. Jadi justru ini menjadi tantangan kita semua, tantangan para pendidik, para guru, dan juga para orang tua dan anak-anak supaya bisa tetap belajar di rumah dengan baik, dengan menggunakan jarak jauh, online, daring, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Inilah satu tatanan pola baru yang memang harus kita hadapi sementara ini, sebelum nanti kita bisa menemukan vaksinnya. Jadi sekali lagi belum kita perkenankan tatap muka untuk sektor pendidikan. Ada sanksinya Pak bagi yang melanggar? Yes, belum sejauh itu ya sanksi bagi sektor pendidikan ya yang melanggar. Tapi kami minta, kami himbau untuk tidak ya. Sejauh ini memang
kita sudah mengatur berbagai sanksi ya, terkait dengan yang tidak menggunakan masker, bidang usaha, perkantoran, dan lain-lain. Tentu secara umum itu dianggap melawan kebijakan yang ada. Tapi kami minta dengan penuh kesadaran semuanya bisa memahami, mengerti, dan melaksanakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Baik, Pak Riza, terakhir Pak, bagaimana dengan aturan ganjil genap? Ya, terkait aturan ganjil genap sampai hari ini masih seperti sebelumnya, kita meniadakan aturan ganjil genap ya. Tidak ada aturan ganjil genap selama 2 minggu ke depan. Nanti kita akan evaluasi lagi setiap hari di masing-masing unit kegiatan, melakukan evaluasi, kajian, diskusi, dialog setiap minggu, dan 2 minggu juga demikian. Nanti berdasarkan kajian, rapat-rapat, evaluasi berdasarkan fakta dan data di internal kami dengan jajaran horizontal Forkopindo, kemudian dengan para epidemiologi, para pakar, kemudian dengan secara vertikal dengan pemerintah pusat, gugus pusat, kita terus koordinasi, rapat, dan evaluasi, dan tentu hasilnya selalu kita sampaikan kepada publik. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI, dan sekali lagi salam sehat selalu.